Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di Minggu Prapaskah kelima ini, Tuhan memanggil kita untuk berbakti sepenuh hati. Marilah menyambut panggilannya dalam sembah bakti penyerahan diri dengan bangkit berdiri. Kita pujikan, ku dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Pengikut Kristus bukan sekedar status. Apalah arti sebuah status bila tak dihidupi dengan penyerahan diri yang tulus. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-25, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Dalam kebaktian ini, marilah merenungkan, apakah kita telah menjadi murid-murid Kristus yang dengan kesungguhan hati menyerahkan diri kepadanya kala kita diperhadapkan pada situasi sulit yang membutuhkan pengorbanan besar, bahkan mengancam nyawa. Adakah kita tetap setia mengikut dan mengabdi kepadanya? Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, benarkah kita selalu setia mengikut dan mengabdi kepada Tuhan? Juga kalau kita dihimpit beban kehidupan yang menyesakkan, marilah kita mengakui segala kelemahan di dalam pengakuan dosa. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam keheningan mengaku dosa secara pribadi. Tuhan, dari lembah kehancuran kami meminta, pandanglah kami dari salib Golgota, sekalipun kami layak mendapatkan murka, namun berikanlah pengampunan dosa. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kepada setiap umat yang dengan kesungguhan hati bertobat, Tuhan memberikan anugerah pengampunan. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Dia, yaitu Kristus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari nyatakan syukur atas pengampunan Tuhan dengan mempersembahkan hidup kepadanya. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku
kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara kekasih Tuhan, marilah kita merenungkan sabda Tuhan. Kita mohon hikmat dan terang Roh Kudus di dalam doa. Ya Bapa, kami mendamba sabda-Mu mengarahkan langkah kami. Kiranya Roh Kudus memberi daya konsentrasi dan inspirasi untuk melakukan sabda suci. Di dalam Kristus, penuntun kehidupan ini. Amin. Bacaan firman diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya
dalam kehidupan sehari-hari. Yana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang telah menerima vaksin? Mungkin ada yang sudah mendapatkan vaksin di gelombang pertama. Saya sudah mendaftar menunggu gelombang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang vaksin COVID-19. Saya mendengar seorang yang berkata, aku tidak mau divaksin. Kenapa? Takut. Kenapa kok takut? Karena katanya vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Nah, kita ini menghindari kemasukan virus. Lah kok malah dimasukin virus? Kan itu menakutkan. Ketika saya menjelaskan, vaksin itu virus yang sudah dinonaktifkan, membantu kita. Tetapi dia mengatakan, nah itu kan kata ahli, dinonaktifkan. Siapa tahu ketika masuk tubuh saya malah aktif dan saya malah kena corona. Ya, memang sulit untuk menjelaskan untuk orang yang masih takut. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara, yang menarik perhatian saya adalah cara kerja vaksin ini. Bukankah vaksin itu virus yang inaktif, dinonaktifkan, dimasukkan ke dalam tubuh? Bagian dari virus itu dilemahkan dan dia berguna untuk merangsang munculnya antibodi dan kekebalan tubuh. Sebuah cara kerja yang paradoks. Ketika antibodi kita itu muncul, maka kemudian kita bisa melawan virus corona yang masuk dalam tubuh kita. Untuk melawan virus, dimasukkan virus. Bagi orang yang saya ceritakan tadi, itu sesuatu yang tidak masuk akal, sebuah paradoks. Bagaimana mungkin saya menghindari kena virus, masa dimasuki virus? Tapi itu luar biasa, cara kerja vaksin. Cara kerja yang paradoks seperti ini bukan hanya ada pada cara kerja vaksin. Tetapi dalam bacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita melihat sebuah pengajaran yang paradoks. Apa sih paradoks itu? Paradoks adalah pernyataan atau hal yang kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya dia mengandung kebenaran. Sesuatu yang kelihatannya bertentangan tetapi justru mau menyatakan kebenaran. Perhatikan ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ayat 25 ini mau menyatakan kepada kita sebuah paradoks. Kalau saya mencintai nyawa, kalau orang mencintai nyawa mestinya kan justru mau melindungi nyawanya, mau mempertahankan, menjaga nyawanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, mencintai nyawa berarti akan kehilangan nyawa. Sebaliknya kalau engkau tidak mencintai nyawa, secara umum orang akan mengatakan kalau kita tidak mencintai nyawa, itu berarti kita akan kehilangan nyawa. Tapi Tuhan Yesus justru bilang, kalau engkau tidak mencintai nyawamu, maka engkau akan memelihara nyawa. Memelihara nyawa justru dengan tidak mencintai nyawa. Saudara-saudara, kata kehilangan dari kata Yunani apolumi itu juga bisa diterjemahkan menghancurkan, membinasakan. Jadi kalau saya mencintai nyawa saya, kata Tuhan Yesus, saya justru menghancurkan, membinasakan nyawa saya. Sebaliknya kata pulaso, memelihara,
yang juga berarti menjaga, melindungi. Kalau saya tidak mencintai nyawa saya justru melindungi, menjaga nyawa saya. Ini sebuah pengajaran yang sulit untuk dipahami. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan satu hal yang amat penting dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Kristus. Mengikut Kristus berarti berani kehilangan. Dan berani kehilangan itu bukan berarti menyia-nyiakan, tidak. Tetapi justru malah mendapatkan. Berani kehilangan, tapi malah mendapatkan. Ilustrasi yang dipakai satu biji gandum yang harus kehilangan dirinya. Dia ditanam dan mati, tapi kemudian dia tumbuh, dia hidup, dan dia menghasilkan buah yang banyak. Sebuah gambaran tentang karya Kristus sebenarnya. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan pengajaran paradoks yang sulit dimengerti, tetapi Tuhan Yesus sebenarnya sedang memberitakan apa yang terjadi dalam dirinya. Kalau banyak orang pada waktu itu datang, orang-orang dari masyarakat Yunani, atau ada penafsir yang mengatakan mungkin orang-orang Yahudi yang juga tinggal di daerah Yunani, yang jelas mereka terpesona karena mendengar Yesus sudah menyembuhkan Lazarus. Mereka terpesona karena Yesus mengajar pengajaran yang penuh hikmat. Lalu mereka pengen datang, minta Filipus mengantarkan mereka untuk berjumpa Yesus. Dan ketika banyak orang datang, terpesona pada dirinya, ingin mengenal Yesus, Tuhan Yesus itu memberikan pengajaran yang paradoks. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau terpesona melihat pengajaranku, melihat karyaku, melihat mujizat yang aku lakukan, maka dengarlah, engkau perlu mengenal siapa aku sesungguhnya. Secara sederhana saya mau mengatakan karya Yesus Kristus adalah sebuah paradoks karya mulia. Ketika dia mengilustrasikan satu biji gandum yang ditanam dan mati, tidak diinginkan. Tapi kemudian bangkit, tumbuh, dan justru menghasilkan banyak, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebenarnya dia sedang mengatakan tentang bahwa dia akan menderita. Orang akan menghindari dia. Dia akan dihina, dia akan kehilangan nyawa. Dan dia tidak mempertahankan nyawa itu. Dia rela kehilangan nyawa. Dia rela mati. Tetapi kemudian Bapa memberikan sebuah penghargaan. Hidup, kebangkitan, kemuliaan. Ada suara yang orang-orang bilang seperti guntur. Ada yang bilang seperti malaikat. Yang memperkenalkan siapa Yesus. Pribadi yang dimuliakan Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberitakan bahwa dia akan disalibkan. Karya salib Kristus adalah karya yang sesungguhnya bagi banyak orang tidak diinginkan. Salib itu hukuman yang hina, hukuman yang dihindari banyak orang. Tetapi ketika bicara tentang karya salib Kristus, apa yang hina, apa yang dihindari orang justru diangkat menjadi karya mulia. Orang yang memandang salib, memandang karya pengorbanan Kristus, memandang betapa besar kasih Kristus untuk dunia ini, dikatakan justru tertarik. Karena itu salib Kristus menarik banyak orang. Untuk menarik banyak orang, Kristus tidak melakukan promosi yang membuat orang kagum terpesona saja. Tetapi untuk menarik banyak orang, Kristus mengajarkan keteladanan yang paradoks, berani kehilangan nyawa. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di Minggu Prapaskah yang kelima ini,
Kita diajak untuk kembali merenungkan. Kita diajak untuk kembali menghayati apa panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Ayat 26 mengatakan hidup mengikut Kristus itu adalah hidup melayani. Melayani dan mengikut Kristus tidak bisa dipisahkan. Melayani dan mengikut Kristus adalah berada di tempat Kristus berada. Melayani dan mengikut Kristus adalah sebuah kehidupan yang dipersembahkan, diabdikan kepada Tuhan yang kita ikuti dengan sepenuh hati. Karena itu pada hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan apakah perjalanan hidup kita mengikut Kristus sudah menggambarkan kehidupan seorang yang benar-benar melayani Kristus. Hari ini akan diteguhkan rekan-rekan para penatua baru dalam periode kemajelisan yang baru. Tema hari ini kalau dibaca dalam satu kata singkat, apa temanya? Berani kehilangan nyawa. Saya membayangkan pas peneguhan penatua, kok temanya berani kehilangan nyawa? Nah, apa para penatua ini disuruh kehilangan nyawa? Perenungan mendalam yang sebenarnya bukan hanya bagi para penatua, tetapi bagi kita semua pengikut Kristus. Apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan ketika saya dipercayakan untuk mengikut Dia? Apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan ketika saya dipercaya untuk memberikan persembahan hidup saya kepadanya? Cara pengajaran yang paradoks yang kita baca dari Injil Yohanes hari ini mengingatkan kita bahwa mengikut Kristus sebenarnya bukan sekedar berharap berkat. Tuhan Yesus tidak ingin orang banyak terpesona karena mendengar berita kebangkitan Lazarus, karena hanya sekedar mendengar mukjizat penggandaan 5 roti 2 ikan. Tapi Tuhan Yesus mau menegaskan, kalau engkau mau mengikut aku, jangan hanya berharap berkat, tetapi melayani aku sepenuh hati, bukan sesuka hati. Karena ada banyak orang bangga menjadi pengikut Kristus. Bangga sudah dibaptis, bahkan bangga menjadi penatua, bangga menjadi pendeta, bangga menjadi pelayan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melayani sepenuh hati, bukan sesuka hati? Kalau kita melayani sepenuh hati, saudara-saudara, setiap kali kita mendapatkan panggilan pelayanan, mendapatkan tugas pelayanan yang harus kita emban, maka kita menyambut dengan sepenuh hati, menyambut dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau percaya aku mengerjakan ini. Walaupun aku tahu, aku bisa atau tidak, aku masih ragu. Tetapi Engkau mempercayakan ini, aku menyambut dengan sepenuh hati. Dan mengikut Kristus, melayani Kristus sepenuh hati berarti selalu mengiring Kristus, bukan mencari jalan sendiri. Seorang pengikut Kristus tidak mengandalkan kekuatannya, kepintarannya. Dia mensyukuri kepintaran, kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan. Tetapi dia pakai itu dalam perjalanan bersama Kristus, berjalan di belakang Kristus. Juga ketika Kristus mengatakan, pakailah kemampuanmu untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang mungkin engkau merasa berat. Karena melayani Kristus, mengiring Kristus adalah berada di tempat Kristus, bukan di zona nyaman diri. Saudara, hal yang seringkali terdengar adalah dalam percakapan para pelayan Tuhan, kalau mendapatkan pelayanan yang tidak disukai, mengerjakan pelayanan yang tidak disukai, paling gampang adalah bilang, jangan saya deh,
Saya tidak suka itu. Itu bukan saya banget. Boleh, memang kita harus dipanggil melayani sesuai bakat talenta kita. Tetapi ketika mengikut Kristus, saudara, kadang-kadang Tuhan itu mengajak kita melakukan sesuatu, mengerjakan tugas yang kita sendiri tidak tahu. Sebagai pendeta, saya sungguh merasakan itu. Pada awalnya ada banyak hal yang saya tidak bisa kerjakan. Ada banyak hal yang saya tidak tahu. Ada banyak hal yang membuat saya bingung, Tuhan ini gimana mengerjakannya? Bagaimana menghadapinya? Tetapi ketika saya kembali ingat panggilan saya mengatakan, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana mengerjakan ini. Tuhan, aku tidak punya kemampuan itu. Tapi kalau Engkau mau pakai aku, bimbing aku, perlengkapi aku. Dan Tuhan menolong. Artinya apa, saudara? Secara khusus untuk rekan-rekan penatua yang akan diteguhkan. Di mana tempat para penatua dalam pelayanan? Tempat para penatua dalam pelayanan bukan hanya di mimbar. Tetapi tempat para penatua melayani adalah dalam kehidupan nyata. Pelayanan sebagai penyelenggara kebaktian iya. Tetapi pelayanan dalam kehidupan nyata di mana Kristus hadir dalam pekerjaanmu, di mana Kristus hadir dalam keluargamu, ada yang harus dilayani, ada yang harus diselesaikan di sana dengan kasih Kristus. Di situ engkau hadir. Di masa pandemi ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pelayan gereja, termasuk para penatua. Karena kita harus melayani umat, melayani masyarakat dalam situasi yang tidak aman. Apakah para penatua harus ada di sana? Ya. Saudara bayangkan, para penatua, para pendeta itu tugasnya antara lain menggembalakan umat. Kalau umat kemudian berada dalam situasi yang sulit, dalam sakit, kemudian di tengah malam menelpon, apa yang saudara akan lakukan? Kita bisa mengatakan, jangan malam ini, saya mau tidur, besok pagi saja. Bisa. Tetapi kadang-kadang dalam konteks tertentu, Tuhan membawa kita dalam situasi yang tidak nyaman, di mana kita harus berada. Karena Kristus seringkali berada dalam situasi yang tidak nyaman. Mungkin berhadapan dengan resiko. Jadi saya membayangkan para tenaga kesehatan di masa pandemi ini berada di depan masalah yang sangat mungkin terpapar virus corona. Sebenarnya juga begitu, pendeta dan penatua. Persoalannya mau atau tidak berhadapan dengan itu. Memang perlu hikmat. Kalau Tuhan bilang siapa berani kehilangan nyawa, bukan berarti kita harus menyia-nyiakan nyawa. Kita perlu merawat kehidupan. Tetapi dalam tanggung jawab panggilan pelayanan kita, di mana Kristus berada, di mana Kristus berada di zona-zona yang tidak nyaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah para pelayan Tuhan juga dipanggil untuk berada. Menjadi penatua, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar mengejar status mulia, tapi menjalani karya mulia. Itu yang tidak mudah. Karena itu Rasul Paulus pernah berkata, hidupku hanya akulah, tapi Kristus yang diam. Karena Tuhan Yesus bicara tentang bagaimana dia kehilangan nyawa dalam karya salib yang mulia. Kita tidak diminta untuk memikul salib Kristus. Tetapi kita diminta untuk memikul salib kita sendiri. Apa salib kita sendiri? Segala keinginan, segala kedirian kita, kedagingan kita yang menjadi penghambat bagi kita untuk sepenuh hati, sepenuh komitmen menyerahkan diri kepada Kristus. Itulah salib kita. Di dalam kehidupan kita, di tengah keluarga, juga dalam pelayanan gereja,
dalam kehidupan pekerjaan. Saudara, kita harus berada dalam situasi berhadapan kadang-kadang dengan situasi, kita harus menahan emosi, kita harus menahan amarah. Karena kita mau menjadi orang Kristen yang menjadi berkat. Disitulah, pada saat itulah kita memikul salib. Di saat kita diberi tugas pelayanan, kita mengatakan, waduh Tuhan ini abot, aku tidak mampu. Disitulah saat kita harus memikul salib. Pikulah salibmu seperti Kristus memikul salibnya. Yang dengan sukacita rela kehilangan diri. Memikul salib adalah sebuah penyerahan diri, bukan sekedar aksesori. Paham maksudnya? Karena saya sekarang pakai aksesori salib. Ya, pendeta GKI dipasangi aksesori salib besar gitu. Tapi ini tidak emas ya. Ini hanya simbol. Seolah mau mengatakan bahwa salib yang dipikul itu besar. Tapi ini hanya aksesori. Tidak ada gunanya saya pakai kalung salib, saya pakai salib gitu ya, hiasan salib di rumah. Ketika saya tidak berani memikul. Memikul salib adalah sebuah penyerahan diri, bukan sekedar aksesori, bukan sekedar memakai alat bantu, dan berani kehilangan diri untuk mengabdi sepenuh hati. Dan Yesus bilang, kalau kita melakukan itu, kita mendapat anugerah mulia, dihormati Bapa. Tapi tujuan kita bukan penghormatan itu. Kalau kita dapat penghormatan Bapa, itu anugerah, itu bonus. Maka secara khusus untuk rekan-rekan yang hari ini akan diteguhkan menjadi penatua, jangan berharap mendapatkan penghormatan manusia. Kalau melayani di gereja, kita seringkali tidak dihormati. Sudah bekerja keras, sudah benar-benar bekerja, masih saja ada yang mengkritik, memberikan celah. Tapi itulah salib yang harus kita pikul. Berani kehilangan diri untuk mengabdi sepenuh hati. Saya berharap tidak ada yang mutung di tengah jalan. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan karena tidak kuat memikul salib itu. Berani kehilangan nyawa. Memang tidak harus kita seperti para martir. Tidak selalu kita seperti Kristus yang disalibkan. Petrus bisa disalibkan dengan salib terbalik. Stefanus bisa mengatakan, rajam aku siap mati demi Kristus. Mungkin pada saatnya kita akan menghadapi panggilan seperti itu. Tetapi secara sederhana, dalam panggilan kita hidup sehari-hari, di tengah tanggung jawab keluarga, pekerjaan, tanggung jawab pelayanan di gereja, di masyarakat. Sederhana saja, saudara. Tetaplah setia mengikut Kristus. Di mana Kristus berada, di zona-zona yang tidak nyaman, di dalam tanggung jawab yang sebenarnya kalau bisa ya dihindari, tapi diterima. Itu namanya berserah kepada Yesus. Saudara pernah mendengar lagu atau bisa menyanyikan lagu Kidung Jemaat 364. Lagu yang diciptakan oleh seseorang yang lama bergumul bagaimana menyerahkan dirinya kepada Kristus untuk melayani Kristus secara full time. Datsun Willer van Deventer. Dia mengarang lagu ini, dia menulis lagu ini untuk memberikan kesaksian tentang pergumulan imannya. Ketika umur 17 tahun dia menerima Kristus, lalu dia aktif, dia menjadi guru seni, dia menjadi pelaku seni, dia belajar mengajar musik dan mampu menguasai 13 alat musik. Lalu teman-temannya mengatakan, sudah tinggalkan dunia senimu, kamu menjadi penginjil full time. Tidak mudah. Tetapi kemudian dia menggumulkan selama 5 tahun. Dan satu kalimat kunci yang dia tulis di lagu itu, I surrender all. Aku menyerahkan diri sepenuhnya. Semua yang aku miliki aku serahkan kepada Tuhan.
berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti dia terus. Bait yang kelima, berserah kepada Yesus, ku rasakan apinya, karena selamat yang sempurna, puji namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, refrennya kalimat yang sederhana. Ketika dia mengatakan, ketika aku berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, aku selamat sempurna, aku merasakan api kemuliaannya, sebuah sukacita hidup berserah kepada Tuhan. Aku berserah, kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Memang kita tidak harus seperti pengarang lagu ini, yang meninggalkan pekerjaan untuk secara full time menjadi penginjil. Tidak harus seperti itu. Tapi kalau saudara terpanggil, ikuti panggilan itu dengan sukacita. Tapi Tuhan memanggil kita untuk berani kehilangan diri, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, agar di mana Kristus berada, dalam zona-zona panggilan di mana kita mesti menghadirkan Kristus dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam tanggung jawab pelayanan kita. Satu kata yang mesti kita ingat dan selalu kita ucapkan. Aku berserah kepadamu ya Tuhan. Rekan-rekan penatua yang akan mengawali pelayanan dalam periode baru, jangan pernah andalkan diri. Kalau engkau dipanggil bukan karena engkau hebat, kalau engkau dipanggil bukan karena engkau punya kemampuan yang luar biasa, engkau memang penuh dengan karunia dan talenta. Tetapi engkau dipanggil karena engkau adalah pengikut Kristus yang dipanggil berjalan mengikut. Kita semua yang ada di rumah masing-masing, mari kembali kita menyiapkan diri kita mengikuti perjalanan Kristus dalam karya mulia menuju salib Golgota di Minggu Prapaskah 5 ini. Apapun tantangan kesulitan hidup kita, mari kita katakan, aku mau kehilangan diriku demi berserah kepadamu. Karena aku mau berkarya mulia untuk mengikut engkau ya Tuhan. Mari kita akhiri perenungan kita dengan bersama. Kita menyanyikan refren lagu Kidung Jemaat 364 dengan penuh penghayatan. Saudara boleh menutup mata, saudara boleh sambil berdoa dalam hati. Rekan-rekan penatua yang akan diteguhkan secara khusus hayati, bukan hanya saat ini, tapi dalam setiap langkah karya pelayanan, saudara-saudara. Mari kita nyanyikan. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Tak hening bagi kita. Dengan berdiri dan sikap sempurna, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman rasuli pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kini saatnya dilaksanakan pelayanan peneguhan penatua. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya untuk melayani gereja. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia. Sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan. Sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Marilah kita naikkan doa syukur. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau memelihara gereja Tuhan dengan menyediakan pelayan-pelayan Tuhan yang menyerahkan dirinya untuk Tuhan pakai dalam karya pelayanan, menghadirkan kasih Tuhan melalui gereja Tuhan. Terima kasih untuk para penatua yang sudah menyatakan kesediaannya untuk Tuhan pakai bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain menjadi pemimpin gereja, menjadi pelayan umat, menjadi gembala yang senantiasa Tuhan tuntun dan bimbing. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan, biarlah kami menyerahkan anak-anak-Mu ini dalam karya kasih dan tuntunan Tuhan di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu, saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Andrianto Samuel Wijaya? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Bapak Angga Asmana Yuda? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Bapak Effendi Sutanto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Ibu Elfri Padul? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Bapak Hara Wijayanto? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Bapak Jeffrey Leonard? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawab Bapak Yongki Mulyo Subianto? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab Saudara Niko Anggono?
Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab Saudara Samuel Gilbert Linggo Siswoyo? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab Bapak Surya Dinata? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab Bapak Yohanes Mangi? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab Ibu Deborah Budi Setiawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab Bapak Wahyu Sumbaga? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab Saudara Yoga Firmanda Sutrasneka? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab Bapak Ajib Effendi? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab Bapak Teguh Rianto? Ya, saya percaya dan bersedia. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Allah kiranya memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, inilah para penatua yang akan melayani dalam periode April 2021 sampai dengan Maret 2024. Terus dukung dan doakanlah. Mari sekarang kita melanjutkan dengan menaikkan doa syafaat. Dengan penuh iman, kami selalu meyakini bahwa Engkaulah Bapa yang mengerti segala kehidupan kami. Karena itu perkenankan kami menyerahkan dunia tempat kami hidup, dunia yang Tuhan kasihi, dengan segala persoalan yang ada di dalamnya. Secara khusus untuk pandemi ini, ketika bangsa-bangsa di dunia berbenah untuk menangani pandemi COVID-19. Berkatilah ya Tuhan. Engkau berkati setiap upaya untuk memberantas penyebaran virus corona. Engkau berkati setiap upaya untuk vaksinasi, pemberian vaksin yang terus diupayakan semakin dapat dirasakan, dinikmati oleh banyak orang. Engkau berkati upaya untuk meneliti vaksin-vaksin baru yang juga akan dipakai untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa, biarlah Engkau memberkati pemerintah Indonesia, pemerintah Jawa Timur, Surabaya Raya. Kiranya Engkau memberikan hikmat, agar di tengah masa sulit ini, para pemimpin negeri kami senantiasa berpihak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak. Kau menolong agar selalu ada upaya untuk menyatakan kasih Tuhan melalui peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Kau menolong upaya untuk menstabilkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan juga terus Tuhan pelihara, Tuhan tuntun dan bimbing, agar tetap semangat berkarya, bukan hanya mengurus dirinya sendiri, tetapi boleh menyatakan karya kasih Tuhan di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan,
Kiranya Engkau berkati, Engkau beri kekuatan, perlindungan, agar mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang terus berkarya menyembuhkan banyak orang. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berkarya di tengah masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan. Berkati kehidupan anak-anak-Mu dimanapun berada, boleh menyatakan kasih, damai sejahtera yang Tuhan titipkan. Kami berdoa untuk GKI Resup, Tuhan juga terus tuntun dan bimbing. Kami berdoa untuk majelis jemaat, istimewa dalam periode yang baru, dalam karya program yang baru di tahun anggaran yang baru. Beri hikmat agar majelis jemaat mampu menjawab tantangan zaman dalam program-program gereja yang boleh memuliakan Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan. Berkati pengurus badan pelayanan, berkati tim hamba Tuhan, berkati seluruh anggota jemaat dan simpatisan dalam segala pergumulan, dalam segala pengharapan masing-masing. Kami terus menyerahkan saudara-saudara kami yang masih bergumul dalam sakit, tangan Tuhan yang menjamah. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul untuk pemulihan kondisi rumah tangga, Tuhan yang berikan cinta kasih yang merekatkan. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi kehidupannya, Tuhan bukakan pintu berkat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami, seluruh kehidupan kami, segala karya kami sepekan mendatang. Biarlah cinta kasih Kristus yang Tuhan berikan kepada kami selalu mewarnai hidup kami dan kami pun boleh memancarkannya bagi sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan di dalam Kristus yang sudah mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh syukur. Kita memberikan persembahan yang terbaik sebagai bagian dari ibadah yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati." Persembahan dapat kita berikan dengan cara yang pertama, melalui transfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Kemudian pemindaian QR Code GKI Residen Sudirman. Yang ketiga, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan dalam kotak persembahan di gedung gereja. Atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita nanti beribadah kembali di gedung gereja. Mari kita menyanyikan Tuhan ambil hidupmu untuk mengiringi persembahan yang kita berikan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Harta kekayaanku
jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Umat dimihan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dengan penuh syukur kami mahaturkan sembah kami kepadamu ya Bapa, Sang sumber berkat. Kiranya persembahan ini menjadi tanda penyerahan diri kami yang memuliakan Engkau. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, lanjutkanlah perjalanan mengikut dan melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Teruslah mengabdi kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan mengutus kita menjadi abdi-abdinya yang siap berkorban dalam karya yang menerangi dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu.
Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilan sebuah kesempatan dalam hidupku, melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku, melayani di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Tapi ku percaya upahku dapatkan di surga.